Kabut pagi di lereng Gunung Kawi seperti tirai putih tipis yang menutup mata dunia. Aku menuruni bus kecil di ujung jalan aspal terakhir. Udara terasa dingin, tapi punya aroma khas, campuran tanah basah, tembakau, dan kayu bakar. Jalan setapak di depanku menuju dusun Sumberjati masih becek oleh hujan semalam. Di kiri kanan, petak-petak sawah tembakau berdiri rapi, daunnya masih basah oleh embun. Kepala dusun, seorang pria bertubuh gemuk dengan kain sarung kotak-kotak, menungguku di teras rumahnya. Ia memandangku sebentar, lalu bertanya singkat, "Sampeyan ini yang mau nyari cerita soal batu?" Aku mengangguk, "Bawa motor sampai sini saja. Ke ladangnya Paras harus jalan kaki. Sepeda motor nggak bakal kuat nanjak. Kami hanya bicara sedikit." Ia memberiku arah, lalu kembali menyeruput kopi pahitnya. Dari nada suaranya, aku merasa ini bukan cerita yang sering dibagikan orang sini. Jalan setapak itu menanjak perlahan, membelah ladang yang dipenuhi daun-daun tembakau besar berwarna hijau tua. Ada beberapa petani bekerja, punggung mereka membungkuk, wajah tersembunyi di balik caping. Mereka menoleh sebentar saat aku lewat, lalu kembali fokus. Suara gesekan parang dengan batang tembakau terdengar berulang, seperti irama kerja yang tak pernah berhenti. Setelah berjalan hampir 20 menit, aku melihat gubuk kecil berdiri sendirian di tengah ladang. Atapnya dari anyaman bambu yang sudah kehitaman dimakan waktu, tiang-tiangnya miring, seolah bertahan hanya karena kemauan. Di depan gubuk, seorang lelaki tua duduk di kursi panjang, mengasah sabit. Kulitnya kecoklatan, keriputnya dalam seperti parit di sawah. Matanya kecil, tapi tatapannya menusuk, seperti orang yang sudah kenyang melihat banyak hal aneh dalam hidup. Aku tahu ini pasti Pak Rasminto yang kucari. Sampeyan yang mau tanya-tanya soal batu itu. Suaranya parau tapi jelas. Aku mengangguk, memperkenalkan diri, lalu duduk di bangku bambu di depannya. Tanpa banyak basa-basi, ia merogos aku ke meja lusuhnya dan mengeluarkan sebuah kantong kain putih yang diikat tali. Jemarinya membuka ikatan itu perlahan, seolah takut mengganggu sesuatu yang sedang tidur di dalamnya. Yang ia keluarkan adalah sebuah batu kecil, tak lebih besar dari biji kemiri. Warnanya coklat tua dengan guratan melingkar sempurna, mirip tubuh kelabang yang meringkuk. Meski bentuknya sederhana, ada sesuatu yang membuat mataku tak bisa lepas. Guratan itu seolah bergerak pelan jika kulihat terlalu lama, mungkin hanya ilusi, mungkin tidak. "Saya nemu waktu membajak tahun 98, katanya. "Bajak kena keras, kirain cuma batu. Tapi pas malamnya, saya mimpi aneh. Aku menyimak, mimpi lihat desa ini dari atas, Mas. Kayak burung terbang. Tapi sawah-sawah ini udah hilang, jadi rumah-rumah tinggi dari tembok. Anak-anak saya, waktu itu masih kecil, di mimpi itu sudah gede, sudah punya anak. Saya pikir cuma mimpi biasa. Tapi seminggu kemudian, mimpi itu datang lagi. Bedanya, saya lihat pasar besar di sini, orang belanja bukan pakai uang, tapi kotak kaca kecil yang dipencet-pencet. Aku mencatat detail itu. Pikiranku berusaha mencari penjelasan rasional, tapi hatiku diam-diam merinding. Kadang kalau saya pegang batu ini, tangan rasanya berat, lanjutnya. Kalau begitu, biasanya besok hujan. Jarang meleset. Pernah juga batu ini hilang seminggu. Saya sudah bongkar rumah, nggak ketemu. Pas ketemu, dia ada di dalam laci terkunci, padahal kuncinya selalu di saku saya. Ia mengulurkan mustika kelabang itu padaku. Aku memegangnya. Batu itu hangat, bukan seperti batu biasa di udara dingin pagi itu, hangatnya terasa dari dalam, bukan dari luar.
Sejenak aku merasa aneh, seperti ada denyut halus di telapak tanganku. Paras mengamati wajahku. "Sampeyan merasakannya?" "Iya." Aku tidak menjawab. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh pelan, seperti tanah longsor atau petir yang jauh sekali. Suaranya datang dari arah hutan di kaki gunung. Paras tersenyum tipis, tatapannya tajam. "Itu tandanya, nanti malam sampeyan jangan tidur di rumah. Di sini, mimpi kadang bukan cuma mimpi." Aku menginap di rumah kepala dusun malam itu. Angin dari ladang membawa aroma tanah basah. Menjelang tengah malam, aku terbangun tanpa sebab. Lampu minyak di pojok kamar bergetar cahayanya, meski tidak ada angin masuk. Aku memejamkan mata, dan tiba-tiba seperti ditarik ke tempat lain, melihat ladang Paras dari atas, sama persis seperti yang ia ceritakan. Tapi di sana, suara manusia digantikan deru mesin, dan di tanah tempat aku berdiri sebuah bangunan besar beratap logam, dikelilingi jalan aspal hitam mengkilap. Aku terbangun dengan napas tersengal. Kantong kain putih berisi batu mustika kelabang terletak di sebelah bantalku, padahal aku tidak pernah membawanya dari ladang tadi siang.